Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang bolehnya marah jika dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu marah karena Allah. Dan sudah kita sebutkan beberapa hadis. Berikut ini adalah hadis berikutnya. Wa anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-makhzumiyah allati saraqat. Bahwasanya orang-orang Quraisy, ya, gelisah tentang nasib seorang wanita dari Bani Makhzum, ya, yang mencuri. Kita tahu bahwasanya Quraisy banyak sekali kabilah-kabilahnya. Di antara kabilah yang terkenal adalah Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kabilahnya Abu Jahal, yaitu Bani Makhzum. Dan dari Bani Makhzum banyak tokoh-tokoh hebat seperti Abu Jahal, ya. Kemudian Walid ibn al-Mughirah yang merupakan bapaknya Khalid ibn al-Walid, ya. Banyak jadi Bani Makhzum, ya. Di antaranya Khalid bin Walid, ya. Kemudian misalnya Abu Salamah, Ummu Salamah, ya. Jadi kabilah terkenal, dan dua kabilah ini sering bersaing. Makanya di sini dalam riwayat di antara sebab Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi karena tidak mau kalah saingan dengan Bani Hashim. Kata Abu Jahal, kami senantiasa bersaing, mereka memberi makan, kami beri makan, mereka berbuat baik, kami berbuat baik. Sampai akhirnya ada di antara mereka ngaku sebagai nabi, kami enggak mungkin menyaingi, kami juga punya nabi. Oleh karenanya supaya kami tetap bisa saingan, kami tidak ngakui nabi tersebut. Ini antara sebab kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, agar tetap persaingan berlanjut antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Nah, ternyata ada wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Dan beritanya sudah sampai kepada Nabi SAW. Dan kalau dalam aturan seperti ini, kalau ada terjadi pencurian, kalau sudah sampai kepada hakim atau wakil dari pemerintahan, maka harus ditegakkan hukum had. Berbeda kalau belum sampai kepada hakim, kemudian ketahuan, akhirnya yang dicuri memaafkan yang mencuri, selesai urusan. Tapi kalau sudah sampai ke hakim atau qadhi, maka qadhi atau hakim adalah wakil pemerintah, maka tugas dia harus menjalankan hukum had, tidak boleh dimaafkan. Kalaupun yang dicuri memaafkan, maka hanya memaafkan dari sisi dia, adapun hukum had harus tetap ditegakkan kalau sudah sampai ke penguasa. Dan kabar tentang wanita ini mencuri sudah sampai ke penguasa, dan ini menggelisahkan orang-orang Quraisy karena yang mencuri dari wanita dari kabilah yang syarifah, kabilah yang mulia. Faqalu, akhirnya mereka berusaha untuk agar hukum had tidak dilaksanakan. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjadi pemberi syafaat bagi wanita tersebut? Siapa yang berani ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hukum had tidak ditegakkan? Faqalu, maka mereka diskusi di antara mereka, kata mereka, man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani ngomong masalah ini kepada Nabi kecuali Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Karena dia adalah hibbu Rasulillah, dia adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta kepada Usamah bin Zaid, sebagaimana Rasulullah cinta kepada bapaknya Zaid bin Harithah. Akhirnya mereka datangi Usamah, mereka suruh Usamah jadi perantara antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memberi keringanan kepada wanita Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Fakallamahu Usamah, akhirnya Usamah radhiyallahu anhu pun datang kepada Nabi dan menyampaikan, menjadi pemberi syafaat, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, apakah engkau ingin beri syafaat untuk menjatuhkan hukum had dari hukum-hukum had Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah marah, thumma qama fakhtataba thumma qala, maka Rasulullah kemudian berdiri kemudian berkhutbah. Rasulullah SAW berkata, innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu. Sungguhnya yang telah membinasakan
umat-umat sebelum kalian bahwasanya kalau ada yang mencuri di antara mereka dari kalangan orang-orang terpandang, syarif, dari kabilah terpandang, dari orang kaya, tarakuh, maka mereka biarkan. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihil had. Adapun kalau yang mencuri adalah orang lemah, orang miskin, maka ditegakkan hukum had. Wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini pertama kita bahas tentang Usama. Jadi orang-orang Quraisy ketika menghadapi problem besar ini mereka bingung mau ngomong kepada siapa. Maka mereka mencari orang yang bisa mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuhlah pilihan mereka kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Usama adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antaranya ketika Rasul akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke negeri Syam, dipimpin oleh Usama, dan usia beliau masih mungkin 18, 17, 18 tahun. Dan di antara anak buahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar bercerita, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athan wa amara alaihim Usama ibn Zaid. Rasulullah mengirim pasukan perang dan Rasulullah jadikan amirnya adalah Usama. Fata'ana ba'dhan nas fi imarati, maka sebagian orang mencela Usama yang jadi pemimpin. Masih banyak mungkin orang-orang yang lebih ahli, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun membela Usama, beliau berkata, "In tata'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi." Kalau kalian mencela pemerintahan Usama, yaitu kepemimpinan Usama, sungguhnya dulu kalian juga pernah mencela kepemimpinan bapaknya, itu siapa? Zaid bin Al-Harithah. Jadi Usama bin Zaid bin Al-Harithah. Dan kita tahu Zaid bin Harithah tadinya budak, diperjualbelikan, kemudian dibeli oleh ponakan Khadijah, ya, kemudian diberikan kepada Khadijah, akhirnya Khadijah hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah mengangkat Zaid menjadi anak angkat, sampai dulu dikenal dengan Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat melarang ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Dahulu Zaid dikenal dengan Zaid Muhammad, setelah datang turun ayat dalam surat Al-Ahzab melarang, maka kembali Zaid bin Al-Harithah. Zaid ini kemudian menikah dengan Ummu Aiman dari Habasyi, ya, yang berkulit hitam, ya. Kemudian punya anak namanya siapa? Usama. Kalau Zaid berkulit putih, Usama berkulit hitam. Usama bin Zaid berkulit apa? Hitam, mungkin ikut ibunya, ya. Usama bin Zaid. Dan dulu Rasulullah SAW juga pernah menjadikan dia pemimpin dalam peperangan, di antaranya dalam perang Mu'tah. Ketika perang Mu'tah Rasulullah sekitar tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW kirim pasukan ke Mu'tah kira-kira 1000 kilo dari kota Madinah untuk perang. Rasulullah tunjuk 3 pemimpin, maka disebut dengan Jaisyul Umara, yaitu satu pasukan yang Rasulullah langsung tunjuk 3 pemimpin langsung. Biasanya cuma 1, ini Rasulullah tunjuk langsung 3 karena musuh sangat luar biasa. Mereka berangkat 3.000, ternyata musuhnya 200.000. Jadi Rasulullah tunjuk yang pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, baru Abdullah bin Rawahah. Tapi yang pertama Rasulullah tunjuk siapa? Zaid bin Harithah. Maka orang-orang tidak setuju dengan kepemimpinan Zaid. Siapa Zaid? Ya, dulu budak, istilahnya. Rasulullah tahu itu. Rasulullah ketika milih, Rasulullah tahu siapa yang berhak untuk dipilih. Ketika anaknya Usama di akhir hayat Nabi kirim untuk jadi pemimpin pasukan dan dia masih muda, maka orang-orang juga mencela. Maka Rasulullah SAW menegur mereka yang mencela. Kata Rasulullah SAW, in tat'anu fi imaratihi. Kalau kalian mencela kepemimpinan Usama, sungguh kalian dulu pernah mencela kepemimpinan bapaknya. Wa imullah in kana la khaliqan lil imarah. Ketahuilah bahwasanya bapaknya berhak untuk menjadi pemimpin perang. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya, dan bapaknya adalah orang termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza, dan anaknya sekarang Usama juga lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu, termasuk orang yang paling aku cintai setelah bapaknya. Makanya Usama dikenal dengan hibbi Rasulillah. Hibbi Rasulillah, yaitu dia dicintai oleh Nabi, bapaknya juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika haji wada, Usama digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fihi, dalam riwayat yang lain, ya maksudnya di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya Usama dicintai oleh Nabi, bapaknya pun dicintai oleh Nabi. Jadi Usama dikenal dicintai oleh Nabi, oleh orang-orang Quraisy. Makanya mereka bilang, siapa yang bisa ngomongin Nabi? Ya udah Usama aja.
karena dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallam ya pernah memegang Usama dan Hasan, Al-Hasan, kakaknya Husain. Kemudian Rasulullah sallam berdoa, Rasulullah berkata, "Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma." Ya Allah, cintailah mereka berdua, yaitu Hasan dan Usama. Sungguhnya aku mencintai mereka berdua, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "La yanbaghi li ahadin an yubghidha Usama ba'da ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana yuhibbullah azza wa jalla wa rasulahu falyuhibba Usama." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Ahmad, tidak boleh bagi seorang pun membenci Usama. Setelah aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya maka cintailah siapa? Usama. Ya. Jadi inilah Usama bin Zaid, maka akhirnya orang-orang menunjuk Usama sebagai perantara antara mereka dengan Nabi agar merayu Nabi supaya hukum had tidak dikerjakan. Maka Usama pun ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW pun marah. Ya, meskipun ini orang sangat dia cintai, tapi ini masalahnya hukum had. Maka Rasulullah berkata, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau ingin beri syafaat agar hukum had tidak dikerjakan? Di sini Rasulullah SAW menisbahkan hukum had kepada Allah. Min hududillah, ini dari hukum-hukum had milik Allah, mau tidak ditegakkan. Ini seakan-akan Nabi kasih isyarat, ini bukan urusanku. Ini di luar kemampuanku. Seandainya kemampuanku, saya akan gagalkan hukum had ini. Tapi ini di luar wewenangku. Karena ini hukum had milik siapa? Milik Allah. Maka Rasulullah nisbahkan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Ini hukum Allah. Ini aturan Allah. Gimana saya mau batalkan? Bukan cuma Rasulullah marah sama Usama. Maka Rasulullah beri pengumuman di hadapan para sahabat ketika itu agar menjadi pelajaran. Bahwa ini sangat berbahaya seperti ini. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, "Innama ahlaka man kana qablakum." Ketahuilah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, annahum kanu idza saraka fihi musyarif tarakuh. Dahulu kalau ada orang mulia di antara mereka, kabilahnya tinggi, nasabnya tinggi, kemudian mencuri, maka dibiarkan. Wa idza saraka fihi mudhaif aqamu alaihi al-had. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, maka ditegakkan hukum. Wa imullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putriku mencuri, aku akan potong tangannya. Jangankan Bani Makhzum, Bani Hashim. Jangankan Bani Hashim, wanita mana saja mencuri, jangankan wanita mana saja, putriku sendiri kalau mencuri, aku akan potong tangannya. Untuk menegaskan bahwasanya hukum Allah harus ditegakkan. Di sini Rasulullah mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum," yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, di antaranya maksudnya Bani Israel. Ini dalil bahwasanya hukum had bukan cuma berlaku pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hukum had juga berlaku pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya hukum yang berlaku pada umat sebelumnya, dan mereka pilih kasih kalau yang melakukan pelanggaran pejabat, anak pejabat, orang terkenal, nasabnya tinggi, maka tutup mata, tidak ditegakkan hukum had. Ini sebab kebinasaan. Sebagaimana pernah kita sampaikan mungkin tentang kisah Bani Israel. Bani Israel ketika kalau ada dan di hukum pezina dirajam sudah ada di Taurat. Ketika yang melakukan zina orang-orang bawahan, mereka tegakkan hukum rajam. Akhirnya mereka repot ketika ternyata ada pejabat-pejabat dari penguasa yang melakukan zina. Akhirnya mereka rubah. Jangan ditegakkan hukum rajam. Cukup diarak, ditaruh di atas himar, dikasih hitam-hitam mukanya, kemudian dipermalukan saja. Tidak ditegakkan hukum apa? Had. Ini diantara cara merubah hukum untuk menyelamatkan golongan orang-orang kaya, sehingga hukum hanya berlaku pada orang-orang miskin. Dan di sini Rasulullah mengatakan, innama, hanyalah sebab yang membinasakan umat-umat terdahulu. Tentunya Bani Israel binasa dengan banyak sebab, ya. Banyak sebab. Mereka melakukan riba, akluhumur riba, akaluna lisuhat, mereka makan hasil riswah, ya, itu ciri-ciri orang Yahudi, ya. Wa qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi, ya. Mereka pendusta, orang Yahudi, mereka rubah-rubah Taurat, mereka bikin-bikin ayat-ayat Allah sendiri, ya. Jadi yang menyebabkan mereka binasa banyak. Tetapi
dalam hadis ini Rasulullah mengatakan innama, kalau dalam bahasa Arab innama adat tufidul hasr, itu menunjukkan hanyalah, seakan-akan pembatasan. Tentunya namanya al-hasrul idhafi, yaitu pembatasan tidak secara mutlak, tapi ada pembatasan di sini. Hanyalah yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah pilih kasih dalam menegakkan hukum had yang membinasakan mereka. Dan ini benar kalau kita tinjau kembali, ini terkait dengan kebinasaan secara nasional atau secara kenegaraan. Hancur suatu negara jika ternyata hukum pilih kasih. Ya, hukum pilih kasih. Kenapa? Ketika hukum pilih kasih, maka yang berada pada tingkatan tinggi seperti pejabat atau penguasa atau nasabnya tinggi, orang kaya, mereka bebas melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka kebal hukum. Dan akhirnya negara akan rusak kalau begitu. Sementara yang miskin ketika melihat ketidakadilan bahwasanya hanya ditegakkan hukum kepada orang miskin, orang kaya selamat kebal hukum, maka mereka tidak ada loyalitas kepada negara, maka hilanglah kecintaan kepada negara, maka muak dengan negara yang ada. Maka ini sumber terjadinya kerusakan suatu skala negara. Ini pandangan tajam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, banyak kerusakan dari zina, riba, macam-macam. Tapi yang paling parah ketika terkait dengan hukum yang ditegakkan pada suatu negara terjadi pilih kasih. Jika hanya ditegakkan kepada orang miskin, orang susah, yang tidak bisa bayar pengacara, ya mereka ditegakkan. Adapun yang punya duit banyak, punya koneksi besar, yang punya backingan macam-macam, mereka kebal hukum. Kalau seperti ini akhirnya hilang kepercayaan dari masyarakat sehingga tidak ada loyalitas kepada penguasa, dan sebaliknya orang kaya semakin membabi buta dalam melakukan kerusakan, maka hancurlah negara tersebut. Maka Rasulullah berkata, innama ahlaka man qablakum, sungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu pilih kasih dalam menegakkan hukum. Taib. Di sini Rasulullah SAW marah ya, karena ada syariat Allah yang tidak ditegakkan, ya. Dan marah karena syariat Allah dilanggar. Ini bukan cuma dilakukan oleh Nabi SAW, tapi juga sunnah para nabi-nabi sebelumnya. Allah kisahkan bagaimana para nabi-nabi sebelumnya juga marah ketika ada syariat dilanggar. Di antaranya seperti marahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Allah mengatakan ya, fatanna qaumaka min ba'dika min qablik, dalam ayat Allah menyebutkan bahwasanya Allah kabarkan kepada Nabi Musa, wa adhallahumus samiri, ya bahwasanya kaummu, wahai Musa, kaummu telah disesatkan oleh Samiri. Samiri adalah seorang yang menyesatkan sehingga menjadikan akhirnya Bani Israel menyembah sapi. Samiri ngajarin mereka bagaimana cara bikin berhala sapi dari emas, dilebur, dibikin bentuk sapi yang disembah. Nabi Musa dengar. Nabi Musa pulang. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ya. Maka Musa pun pulang ke rumah, kebalik ke kaumnya, ghadbanan asifa, dalam kondisi marah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Maka Musa lagi bawa Taurat, ditulis dalam lempengan batu, lihat kaumnya nyembah sapi, Musa langsung hempaskan Taurat yang ditulis dalam batu, sampai dalam riwayat disebutkan pecah. Kemudian dia segera menuju ke Harun, fa akhadha bi ra'si akhihi, dia ambil kepala kakaknya. Harun itu kakaknya Musa. Dia pegang kepalanya sampai jenggotnya dia tarik, ya jurruhu ilai. Dalam ayat yang lain, ya bna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Wahai putra ibuku, itu adik kakak kita. Jangan kau pegang kepalaku, jangan kau pegang jenggotku. Jadi Musa marah, saking marahnya dia hempaskan itu Taurat, kemudian dia datang pada kakaknya Nabi Harun alaihissalam, kemudian dia tarik. Kenapa dia marah? Karena melihat kaumnya menyembah apa? Berhala, ya. Ghadbanan asifa. Kata Allah, faraja ila qaumihi faraja Musa ila qaumi ghadbanan asifa. Musa pulang balik, kemudian dia pun marah. Maka di sini ada istilah laisal khabar kal muayyan, atau laisal mukhbar kal muayyin. Ya. Bukan orang yang dengar berita tidak sama dengan yang lihat langsung. Ketika Allah mengabarkan kepada Musa bahwasanya kaummu, ya,
telah terfitnah dengan Samiri dan disesatkan oleh Samiri, akhirnya mereka menyembah berhala. Musa belum marah dengar tapi sudah marah, tapi marahnya belum menggebu-gebu. Ketika lihat langsung, marahnya lebih menggebu-gebu sampai Taurat pun jatuh pecah. Sampai Taurat pun jatuh pecah. Kali lepaskan terus dia marah sama mereka. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, bukankah ini marah sama kaum. Ya beda sekedar dengar, beda dengar melihat apa? Langsung. Ketika melihat langsung marahnya lebih tinggi. Ini contoh Nabi Musa marah ya. Di antara juga yang Allah sebut tentang marah seperti Nabi Yunus alaihissalam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi marah karena Allah. Kenapa dia marah? Karena Allah. Dia marah kepada kaumnya. Kaumnya disuruh beriman, tidak beriman, maka dia pun marah meninggalkan kaumnya. Di sini dia marah karena Allah. Tetapi akhirnya dia ditegur oleh Allah dengan dimakan atau ditelan oleh ikan paus karena dia bukan sekedar marah saja. Sebenarnya kalau dia marah saja enggak ada masalah. Tapi dia tinggalkan kaumnya, tidak didakwahi. Padahal Allah belum mengizinkan dia untuk meninggalkan apa? Kaumnya. Makanya Allah mengatakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Dia marah kepada Allah atau marah kepada kaumnya? Marah kepada kaumnya. Marah karena Allah. Tetapi dia melakukan kesalahan, dia marah, dia tinggalkan apa? Kaumnya. Di situ Allah tegur dia. Fa dhanna an lan naqdir alaih, dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkan dia. Ternyata kemudian dia naik kapal, ternyata kapalnya bisa tenggelam, harus ada dikurangi satu orang, ternyata dibuat undian Yunus yang keluar. Mereka enggak enak, ini Nabi masa suruh loncat dari kapal. Coba undian kedua Yunus lagi yang keluar. Undian ketiga Yunus, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam yang loncat, akhirnya disambut sama ikan paus, maka fanada fi dhulumati, maka dia pun berdoa dalam kegelapan yang bertubi-tubi. Tapi intinya mau saya, Yunus marah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, dia berkata mughadiban min ajli rabbih, yaitu Nabi Yunus alaihissalam marah karena Rabbnya, yaitu karena umatnya tidak mau beriman ya. Maka demikian juga Rasulullah SAW marah. Jadi marah karena Allah, ini bukan cuma sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi juga sunnah nabi-nabi sebelumnya ya. Taib, di sini ada sedikit faedah. Ibnu Qayyim menukil dari Ibn Taimiyah gurunya, membandingkan komparasi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Yunus. Yaitu Ibn Taimiyah mengatakan rahimahullah, Nabi Musa alaihissalam dia melakukan beberapa hal yang mungkin perlu ditegur ya, atau mungkin dalam tanda kutip kesalahan ya. Tetapi Allah memaafkan, tidak dipandang kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah melakukan tugas yang sangat berat. Dia berhadapan langsung dengan orang paling kafir sedunia. Siapa? Fir'aun. Datang dengan tidak ada kekuatan sama sekali ya. Padahal dia kabur dari Mesir karena takut dibunuh Fir'aun, malah Allah suruh kirim ke Fir'aun. Jadi suruh menyerahkan diri. Jadi kan kabur 10 tahun. Kenapa? Karena jadi ingin dibunuh oleh innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk. Wahai Musa, pergilah engkau. Itu suku Kipti, Fir'aun dan pasukannya ingin bunuh engkau, kaburlah. Maka dia pun kabur 10 tahun balik-balik. Tahu-tahu Allah bilang, pergilah engkau idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kau ke Fir'aun. Nasihati dia. Nah, ini yang bikin saya ini lagi kabur disuruh dakwah ke Fir'aun. Makanya sudah dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, karena dia takut. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wa qudatan bil lisan, jangan sampai saya susah ngomong. Ya. Yafqahu qauli, semoga mereka bisa paham omonganku. Minta teman lagi, wa ja'ali waziran min ahli, jadikan Harun sebagai apa? Temanku. Dalam ayat yang lain, afsahu minni lisanan, Harun lebih pintar ngomong daripada saya, biarlah dia jubir saya. Akhirnya Allah kasih bekal. Intinya berat. Nabi Musa diuji dengan ujian yang banyak, diuji melawan Fir'aun dengan susahnya, diuji dengan umatnya yang brengsek luar biasa. Makanya ketika kata Ibnu Taimiyah, ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, Allah tidak pandang. Di antara kesalahannya dia lempar alwah. Wah, kurang pecah. Ini gambarannya ini lempengan tulisannya ayat-ayat Allah.
Tapi karena dia emosi, dia bukan dalam rangka menghina Taurat, tidak. Tapi karena emosi dia lepas. Harusnya kan taruh baik-baik. Cuma karena dia emosi dia lepas, pecah. Dan Allah tidak tegur, tidak menyalahkannya. Ketika datang malaikat maut, ingin cabut nyawanya, dia pukul malaikat maut. Dan Allah pun tidak tegur Nabi Musa. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi Musa kebaikan terlalu banyak. Sehingga kata Ibn Taimiyah, kesalahan dia kasya'rah fil bahar. Seperti satu helai rambut dibandingkan lautan kebaikannya. Ini Nabi Musa alaihissalam. Beberapa kesalahan dia lakukannya. Tapi bandingkan ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya karena marah, Allah tegur, langsung ditelan oleh ikan paus. Beda antara kedudukan Nabi Musa dengan Nabi Yunus. Dua-duanya para rasul, tapi rasul faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul, mereka para rasul kami tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain. Itu motivasi bahwasanya ketika seorang punya kebaikan yang banyak, kemudian dia melakukan sebagian kesalahan-kesalahan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha memperbanyak amal solehnya. Taib, ini terkait dengan kisah Usama ya. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu ya. Dan subhanallah saya sempat kemarin kajian di Al-Azhar sampaikan bagaimana kalau kita lihat sejarah orang-orang dulu, anak-anak muda udah hebat-hebat ya. Usama jadi pemimpin pasukan perang umur 18 tahun. Dan Nabi Ibrahim ketika berdakwah sami'na fatan, anak muda. Jadi banyak anak muda orang hebat-hebat ya. Attab bin Asid ya, ketika jadi gubernur Mekah, Rasulullah ketika Fatu Makkah, Rasulullah sudah jadi gubernur usia masih 20 sekian ya. Orang-orang hebat dahulu, muda-muda mereka sudah punya produktivitas yang luar biasa. Bahkan siapa? The Great Alexander ketika menguasai dunia umur masih 20-an. Masih umur 20-an ya. Maksudnya ini peringatan bagi kita bahwasanya kita jangan meremehkan anak muda. Anak muda jangan dianggap tidak bisa apa-apa. Kita harus mulai mungkin didik anak-anak bahwasanya kamu muda itu sudah usia produktivitas. Karena kita sekarang pada marhala di mana anak muda dimanjain. Maksudnya belum. Ya. Nanti sampai 30 baru silakan. Udah sebentar lagi mati. Kalau bisa anak muda sejak kecil sudah memegang pertanggungjawaban, sudah bisa bekerja supaya bisa berkhidmat, supaya sudah bisa itu kalau bisa bagus. Sekarang ada pergeseran yang dahulu kalau kita baca di buku-buku fikih bahwasanya kewajiban orang tua membiayai anak-anaknya sampai dia dewasa. Laki-laki sampai dewasa selesai, tidak wajib lagi bagi orang tua. Beda kalau anak perempuan mungkin sampai dia menikah. Tapi kalau laki-laki sampai dia balik selesai. Jadi orang tua kita sudah terlalu baik, kita sudah selesai balik masih kuliah masih minta duit terus sama orang tua. Maksudnya bagaimana didik kalau sudah balik seorang harus berusaha bisa apa? Mandiri. Bisa melakukan sesuatu. Cuma jangan sampai kita manjakan anak kita, kamu masih kecil. Tidak kita latih untuk diberi tanggung jawab ya. Padahal kalau mereka berusaha mungkin mereka mampu. Saya ketemu dua orang. Satu memang kaya dari sananya, satu dari nol. Usianya sama-sama 29. Sama-sama miliarder ya. Masih kita bicara dunia, sama-sama ngaji. Yang satu Masya Allah kaya dan sudah banyak usaha-usaha. Memang bapaknya dulu kaya. Yang satu dari nol. Dari nol, kemudian berusaha dulu juara olimpiade, kemudian akhirnya sekarang kaya punya usaha banyak ya. Pasti umur 29 sudah bisa punya usaha yang bagus. Maksud saya untuk generasi ke depan setelah Gen Z apa Gen apa lagi? Apa? Alpha. Gen Alpha ya, maksudnya jangan kita terlalu manjakan anak-anak. Ya, maksud saya ingin sampaikan jangan terlalu manjakan anak-anak harus mengerti bahwasanya mereka punya potensi, mereka punya kemampuan, kita arahkan, kita bimbing. Bahwasanya kau tuh bisa kok, kau tuh hebat, kau kuat kok, insyaallah bisa. Jangan kita manja orang kecil udah tidur aja. Nanti dia baru bangun umur 30 ya. Repot. Ya kalau dia bangun 30 kita udah mati duluan.
ayahnya nggak bisa bangunkan. Kalau ayahnya mungkin punya uang berada, oke lah. Anak-anak harus ya makanya sistem pendidikan mungkin harus dipikirkan kembali, ditinjau kembali. Kalau kita lihat orang-orang dahulu, mereka umur masih muda-muda sudah hebat-hebat. The Great Alexander umur 20 sekian kuasai dunia. Ya. Menguasai dunia. Ya. Ashabul Kahfi innahum fityatun. Mereka anak muda. Ashabul Kahfi anak muda. Bergerak. Ya. Yang menerima dakwah Nabi anak-anak muda. Kata Ibnu Katsir yang beriman kepada Nabi anak muda. Mereka yang bergerak, berdakwah. Kaum Ansar masih muda-muda, masih 20-20-an ketika masuk Islam, kemudian menggerakkan Ansar semua masuk Islam, kemudian akhirnya menguasai dunia. Muda. Maka kita sesuaikan situasi kondisi, tapi maksudnya jangan kita memanja-manjakan anak kita. Ya, harus bisa kok kuat. Coba kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Gimana Ustaz? Anak bapaknya aja belum bisa. Baik, kita lanjut. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Dari Anas Rasulullah sallallahu melihat ada dahak atau semacam ingus di bagian kiblat di Masjid Nabawi. Fasaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Maka Rasulullah merasa berat karena masjid kotor, di daerah kiblat kok ada kotoran. Ya, dulu kan dari dari tanah. Mungkin ada yang kemudian buang ingus atau buang dahak di arah kiblat. Dan ini menjadikan berat bagi Nabi SAW. Hatta ru'ya fi wajhi, sampai terlihat beratnya itu di wajah Nabi SAW. Faqama fahakkahu biyadihi. Kemudian Rasulullah bersihkan sendiri pakai, dia kikir dengan kukunya, dibersihkan. Faqala, maka Rasulullah berkata, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat, dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Sedang munajat itu maksudnya berbicara berduaan dengan Rabb-nya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Rabb-nya antara dia dengan kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblah. Maka janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian kalau buang ludah, apalagi ketika salat, dibuang ke arah kiblat. Walakin an yasarihi au tahti qadamihi au tahta qadamihi. Tapi dia ludah sebelah kiri kalau memang harus meludah, terpaksa, atau di bawah kakinya. Thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'dhin faqala aw yaf'alu hakadha. Kemudian Rasulullah contohkan, atau dia buang ludah kalau memang terpaksa buang ludah, dia ambil selendangnya atau kainnya dia buang lidu kainnya, kemudian dia lipat sehingga tidak mengotori masjid. Kalau memang harus kotor, mending pakaiannya sendiri yang kotor, tidak mengganggu orang lainnya. Tapi kalau sekarang orang terpaksa buang ludah, ya bisa pakai tisu, pakai apa untuk kemudian disimpan sehingga tidak mengganggu yang lain, tidak mengotori masjid. Di sini yang menjadi perhatian kita adalah Rasulullah SAW marah ketika melihat ada kemungkaran, ya, yaitu kotoran di masjid. Bagaimana seorang sedang sholat? Rasulullah kasih gambaran, kau ketika sedang sholat, engkau sedang bermunajat. Munajat itu apa? Sedang ngobrol berdua, bisik-bisik. Munajat itu bisik-bisik, menunjukkan kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kau sedang berada di posisi yang sangat indah, yaitu berhadapan dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, yang menciptakan engkau, memberikan rezeki kepada engkau, yang menentukan nasibmu, yang mengatur segala sesuatu. Maka jangan dianggap sepele sampai kalau buang ludah ke depan, berhadapan dengan Allah. Kalau mau buang ludah sebelah kiri, ya. Dan kalau sebelah atau di kakinya, kemudian dia tutup dengan pasir. Kalau memang masjidnya berpasir, ya. Disebutkan bahwasanya buang ludah adalah khati'ah, adalah dosa, tetapi kafarahnya dengan menguburkannya dalam tanah. Ini Rasulullah bicara tentang masjid zaman dahulu. Maksudnya orang boleh buang ludah di bawah, kemudian ditimbun dengan pasir. Ini tidak jadi masalah, tidak mengganggu, ya. Tapi kalau buang ludah ke depan, dia tidak sempat karena dia sedang sholat. Gimana cara dia membersihkannya, ya? Bagaimana cara membersihkannya? Maka seorang ketika sedang sholat, dia menghadirkan dalam dirinya tentang agungnya yang sedang dia lakukan. Dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meludah di bagian depan adalah kemungkaran. Maka Rasulullah SAW memberi contoh di hadapan para sahabat. Beliau langsung menyuruh untuk menggaruk atau membersihkan bekas ludah tersebut atau bekas dahak tersebut di hadapan para sahabat agar menjadi contoh. Dan ini adalah perkara yang baik jika seorang mampu untuk bernahi mungkar dengan tangannya langsung, apalagi seorang dai, dan dilihat oleh kaumnya atau murid-muridnya, ini memberi pengaruh dampak yang luar biasa. Makanya Nabi SAW langsung yang membersihkan ludah tersebut dan dilihat oleh para sahabat, dan Nabi menasihati
Ya sungguhnya kalian ketika sedang salat, sedang bermunajat kepada Allah, maka jangan meludah di bagian depan ya. Dan asalnya kalau ada kemungkaran, seorang merubah kemungkaran dengan tangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran maka berubahlah dengan tangannya. Itu langsung, secara langsung. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu merubah dengan tangannya maka dengan lisannya, nasihati. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan ini iman yang paling lemah. Karena setelah itu kalau tidak benci dengan hati berarti suka dengan maksiat tersebut. Maka kalau bisa mengingkari dengan merubah dengan tangan, lakukan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Kalau tidak bisa lagi mengingkari dengan hati berarti kau mencintai maksiat tersebut, dan ini adalah cabang kekufuran. Tapi kalau bisa dengan tangan maka hendaknya lakukan dengan tangan. Dan tentunya ada aturan-aturannya. Kalau terkait dengan perkara-perkara besar maka di tangan para penguasa. Tapi kalau terkait dengan misalnya di bawah wewenang kita, keluarga kita, sekolah punya kita, ada kemungkaran kita mampu untuk merubah dan kita tahu maslahatnya besar, maka kita lakukan. Jangan biarkan, karena di bawah wewenang kita dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tahapan-tahapan, dengan pertimbangan maslahat dan mudarat, ya, baru dilakukan. Tentu ada aturan-aturannya, tapi siapa yang mampu melakukan perubahan kemungkaran dengan tangannya, yang mendatangkan maslahat, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka wajib dia lakukan selama itu di bawah wewenangnya. Adapun kalau wewenang penguasa maka tidak boleh kita masuk dalam wewenang tersebut ya. Ada orang mencuri kita potong tangannya, enggak boleh. Ini urusan penguasa. Ustaz, penguasa tidak kerjakan, urusan mereka dengan Allah. Ini di luar wewenang, ini wewenang apa? Hukum had, wewenang penguasa ya. Oleh karenanya para anbiya dahulu mengingkari kemungkaran dengan tangan mereka. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan patung-patung ya. Sebagaimana kita tahu kisahnya sampai akhirnya dia mau dibakar oleh kaumnya, akhirnya Allah selamatkan. Demikian juga misalnya Nabi Musa ketika melihat umatnya menyembah sapi, maka dia pun akhirnya membakar sapi-sapi tersebut ya. Dia hancurkan, kemudian dia buang ke dia buang ke Laut Merah, atau dia hancurkan, dia bakar patung sapi tersebut ya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, Rasulullah tidak bisa bernahi mungkar. Di Mekah ada Ka'bah, di sekelilingnya ada 360 berhala. Rasulullah tidak bisa menjatuhkan satu berhala pun. Kenapa? Di luar kemampuan, di luar kemampuan. Tetapi ketika Mekah sudah dikuasai oleh Nabi, ketika Fatu Makkah, maka Rasulullah hancurkan patung tersebut satu-satu. Sambil membacakan firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Ya, maka Rasulullah pun menunjukkan tongkatnya ke patung-patung, maka patung tersebut dijatuhkan satu-satu. Bahkan Rasulullah SAW kirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah. Di antaranya Khalid bin Walid disuruh menghancurkan berhala Al-Uzza. Al-Uzza ya. Maka Khalid bin Walid kemudian hancurkan berhala Uzza. Uzza kalau tidak salah berupa pohon-pohon ditebang, kemudian Khalid bin Walid balik, kata Rasulullah, kau belum menghancurkan Uzza. Ternyata ada jin perempuan di situ kelihatan. Kemudian datang Khalid bin Walid kemudian menghantam perempuan tersebut, itulah Uzza. Jadi selama ini orang-orang mungkin mendengar suara dari pohon-pohon tersebut, ada yang nempati ya. Ada yang nempati, mungkin dengar suara, ada yang nempati. Tapi intinya Rasulullah ketika di Mekah tidak bisa bernahi mungkar, hanya mengingkari dengan lisan, tetapi ketika di Fatu Makkah beliau bisa mengingkari dengan tangan. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.